Oke teman-teman, kembali lagi kita ke ngobrol bareng arkeologi. Nah sebelumnya terakhir kita telah membahas bagaimana manusia modern awal di Pulau Sulawesi. Di pernyataan Kak Basran sebelumnya mengatakan manusia modern terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu Homo sapiens awal, kemudian kita masuk pada Holocene awal, dan yang terakhir adalah Austronesia. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana kehidupan manusia pada zaman Holocene awal itu sendiri. Untuk pertanyaan bukan enggak? Ya. Untuk manusia Holocene awal, apakah manusia di Holocene awal sama memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang sama dengan manusia di Homo sapiens awal? Iya. Nah di periode itu dia sedikit agak berbeda. Jadi di periode ini, kalau sebelumnya di periode manusia modern awal itu di masa Pleistocene akhir itu kira-kira sampai 13-14 ribu tahun yang lalu. Nah di periode berikutnya itu di periode Holocene ada budaya baru yang arkeolog temukan. Nah di periode ini kira-kira itu berlangsung, data yang ada sekarang itu kira-kira 8.000 sampai 1.500 tahun yang lalu. Jadi sebelum membahas itu ada pertanyaan menarik lagi sebenarnya di sebelum membahas di periode itu. Apakah penghuni di Sulawesi ini di manusia modern awal itu sempat ketemu atau berinteraksi dengan penghuni di periode Holocene? Nah, terkait dengan itu, ya sampai sekarang sih memang belum ada bukti yang menunjukkan dengan pasti bahwa mereka sempat ketemu dalam satu wilayah, hidup bareng atau sempat kawin-mawin dan sebagainya. Ya tidak ada bukti ke arah sana, karena jadi ada lapisan gap, ada gap di periode itu. Dari data yang ada sekarang di wilayah Maros, Homo sapiens awal tuh hidup kira-kira sampai 13-14 ribu tahun yang lalu. Nah periode berikutnya masuk baru setelah 8.000, jadi artinya ada gap kira-kira berapa ribu tahun tuh. Nah itu masih tanda tanya. Jadi ada di tempat lain di Sulawesi Tenggara itu ada gua namanya di sana Alimbue. Jadi ada satu periode di sana itu ada hunian yang berumur kira-kira 19.000 tahun yang lalu, dihuni sampai 2.000 tahun. Dan sepanjang periode itu tidak ada perubahan budaya yang signifikan. Nah, jika begitu, kemungkinan manusia yang hidup ya manusia yang sama. Jadi dia hidup dari Pleistocene akhir sampai masuk periode Holocene. Nah, agak beda di Sulawesi Selatan bagian selatan. Nah, di periode ini di Sulawesi Selatan bagian selatan ada namanya budaya Toala itu yang berumur 8.000 tahun yang lalu, sudah ada sejak 8.000 tahun yang lalu dan berlangsung hingga 1.500 tahun yang lalu. Nah budaya khasnya tuh dia kita sebutnya budaya Toalean. Ciri khasnya adalah mereka membuat mata panah atau maros point. Ada lagi satu namanya microlith atau bag, ya, artefak berpunggung. Nah, kedua jenis artefak ini menjadi penanda budaya Toalen karena dia memang khas. Jadi itu hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan dan tidak ada di bagian utara Sulawesi. Jadi agak berbeda nih. Nah
Di tempat lain juga ada situs di Sulawesi Utara juga di periode yang sama itu yang berumur kira-kira 6.000 BC atau 8.000 BB, 8.000 tahun yang lalu, namanya situs Pasok. Itu di periode yang sama nih. Jadi Sulawesi di periode itu sampai sekarang ada 3 lokasi. Jadi ada di Sulawesi Utara, ada di Sulawesi Tenggara, ada di Sulawesi Selatan. Pertanyaannya adalah apakah mereka manusia yang sama atau berbeda? Nah, kalau kita melihat dari jenis temuannya, besar kemungkinan mereka adalah jenis manusia yang berbeda karena mereka meninggalkan budaya yang berbeda. Kan asumsinya begitu. Karena memang sampai sekarang belum ada temuan rangka yang secara jelas menunjukkan perbedaan jenis manusia itu. Jadi bisa dibilang di Sulawesi di periode itu sudah sedikit agak lebih beragam. Jadi di Sulawesi Selatan bagian selatan ada budaya Toala yang membuat Maros Point dan mikrolit. Kalau di Sulawesi Tenggara itu teknologinya tidak ada bentuk yang jelas, dia hanya artefak serpi. Artefak serpi. Terus di Sulawesi Utara itu di Pasok juga artefak serpi tapi bahannya dari obsidian. Nah, ya itu jelas memperlihatkan ada budaya yang berbeda. Jadi kalau mengenai budaya yang berbeda, tapi kan masih dalam satu kawasan yang sama. Kalau kita melihat untuk dari segi geografi sendiri untuk saat ini, Sulawesi kan dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dia menyatu. Ya. Nah, latar belakang faktor apa yang melatar belakangi kenapa ada perbedaan budaya dalam satu pulau ini? Iya, itu menarik. Jadi paling memungkinkan adalah jawaban untuk itu karena ada mereka terisolasi. Jadi apalagi misalnya berdasarkan studi biologi di bagian sekitar Sopeng sana, sekitar Danau Tempe, berdasarkan data dari Christian Pelras yang menyebutkan bahwa di abad sebelum abad 12-13 orang itu bisa berlayar dari Teluk Bone ke Selat Makassar. Jadi artinya ada penghubung, ada gap di situ, ada yang memisahkan. Nah, data hasil analisis pollen palinologi itu di sekitar bagian tenggara Danau Tempe ada Danau Lampulung namanya, itu sekitar 7.000 tahun yang lalu itu vegetasi mangrove. Artinya apa? Ya mendapat pengaruh dari air laut kan. Jadi ada kemungkinan wilayah itu menjadi gap. Makanya temuan-temuan budaya Toala yang membuat Maros Point dan mikrolit itu hanya ditemukan di bagian selatan karena ada gap, ada pemisah di wilayah itu, di lembah Danau Tempe itu kan. Nah, kalau di bagian utaranya sana, ya tidak ada informasi yang jelas. Tapi ya bisa jadi karena ada isolasi. Jadi mereka tidak sempat penyebaran itu terpisah-pisah. Jadi manusia hidup dengan terpisah-pisah dan menghasilkan budaya mereka masing-masing. Berarti dalam periode atau zaman Holocene awal ini, di mana manusia purba saat itu disebut dengan Toala manusia. Iya, jadi budaya Toalian itu hanya ada di Sulawesi Selatan bagian selatan, tetapi di bagian utaranya agak lain. Jadi dia jenis manusia yang agak lain gitu. Sampai sekarang kita juga belum tahu, tapi temuan yang ada itu mengindikasikan mereka agak berbeda gitu. Tapi kita tidak tahu ini manusia yang sama yang menyebar ke sana kemudian terisolasi dan menghasilkan budaya sendiri atau bagaimana, kita tidak tahu. Yang jelasnya sampai sekarang ya mereka berbeda, temuan budayanya berbeda. Bisa jadi misalnya kayak kasus di Gua Kaliunggue itu, jadi ada manusia modern awal itu kemudian masuk dan terisolasi. Di sisi lain belakangan masuk
budaya Toala di Sulawesi Selatan bagian selatan. Nah ini tetap di periode itu tetap masih hidup terus dari zaman Pleistosen 20.000 tahun tadi sampai di 2000. Jadi manusia itu tetap ada di sana. Ada manusia baru datang tapi hanya menghuni wilayah selatan Sulawesi. Bisa jadi begitu. Di Sulawesi Utara juga bisa jadi demikian. Ya itu informasinya masih agak kabur. Mengenai manusia dengan apa namanya kebudayaan Toalian ini, lebih spesifik dia bermukim di mana? Nah, sebaran temuannya kalau budaya Toala tuh ya hampir sebagian besar di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Spesifiknya ada di wilayah Maros Pangkep, ada di Malawa sampai ke Bone, terus ada juga di tempat terbuka seperti di wilayah Sopeng juga ada, terus bahkan mungkin sampai Selayar ada. Ya, nah di bagian utaranya tidak ada budaya itu. Nah, yang agak berbeda lagi dari manusia di periode ini adalah sampai sekarang belum ada data yang valid menunjukkan bahwa apakah mereka juga melukis atau tidak seperti saudara mereka di periode sebelumnya. Kita tahu di periode sebelumnya di manusia modern awal itu melukis, punya kemampuan melukis. Tapi apakah di periode Holocene ini juga melukis? Nah itu belum ada data yang valid terkait dengan itu. Jadi masih tanya besar. Oke, ketika kita berbicara mengenai Toalian, kita maju lagi ke periode selanjutnya mengenai Austronesia. Ya. Pasti ada perubahan budaya lagi ketika Austronesia masuk di Sulawesi. Apakah perubahan budaya itu menggantikan budaya yang telah dibawa oleh Toala ini, atau mereka hidup berdampingan atau pernah melakukan interaksi? Iya. Pembicaraan tentang Austronesia ini sedikit lebih kompleks dan cukup menarik karena dia cukup dekat dengan budaya kita. Jadi itu adalah periode yang lebih baru dan berhubungan dengan budaya yang ada sekarang, khususnya di Sulawesi. Nah, data yang ada, Austronesia itu masuk di Sulawesi itu kira-kira 3.500 tahun yang lalu di Sulawesi Barat sepanjang Sungai Karamel. Nah, Austronesia ini datang dari utara, dari Taiwan. Jadi dia dari Taiwan berkembang di sana sekitar 6.000-7.000 tahun yang lalu, kemudian bermigrasi masuk ke Sulawesi, khususnya di Sulawesi Barat itu kira-kira 3.500 tahun yang lalu, dan sampai sekarang budaya itu masih ada. Nah ini agak menarik lagi. Jadi ketika Sulawesi masih dihuni oleh budaya Toala, ada jenis budaya lain yang masuk Austronesia tadi itu. Nah ini menambah kompleksitas penghuni di Pulau Sulawesi. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah mereka sempat berinteraksi dan menjalin tukar ilmu pengetahuan, karena mereka membawa pengetahuan yang berbeda. Kita tahu bahwa Austronesia itu membawa pengetahuan pertanian. Jadi mereka sudah bisa bertani, orang-orang Toala belum. Jadi mereka masuk dengan punya pengetahuan bertani. Makanya teknologi yang mereka miliki juga itu berkaitan dengan teknologi pertanian. Dan periode ini juga dianggap sebagai revolusi agraris pertama. Nah, kalau kita lihat dari rentan waktunya 3.500 tahun, sementara budaya Toala itu sampai kira-kira 1.500 tahun, artinya dari segi waktu mereka sempat bertemu. Tetapi ini belum ada penelitian yang lebih detail terkait dengan itu. Hanya ya asumsi saja bahwa dari segi rentan waktu bisa jadi mereka ketemu, apalagi memang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan ini ada banyak situs yang ditemukan percampuran budaya di lapisan yang sama antara Austronesia dan Toala. Itu ada banyak sekali situs yang bercampur. Oke, mengenai tadi
perubahan budaya yang terjadi dari masa manusia Homo sapiens awal ke Ya. Holocene awal. Hmm. Kalau di Homo sapiens awal kan kita berbicara mengenai kemampuan mereka dalam membuat rock art. Nah, sedangkan di pada Holocene awal di mana Tualian itu tidak, atau data terkait kemampuan Tualian dalam membuat lukisan itu belum ada. Nah, sedangkan di Austronesia sendiri banyak hasil penelitian bahwa Austronesia juga Ya. membuat rock art itu, Iya, iya. tapi dengan berbeda warna ya kayaknya. Iya, 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 itu cukup jelas kita bisa temukan di wilayah Maros Pangkep juga, dan beberapa wilayah lain di Sulawesi Tenggara juga ada. Jadi ciri khas rock art orang-orang Austronesia ini itu berwarna hitam, dan gambarnya pun itu cukup variatif. Jadi beberapa misalnya itu sudah bisa menggambar figur manusia. Terus ada gambar binatang, lebih spesifiknya ke rusa. Itu lihat dari bentuk tanduknya. Bahkan juga memang ada gambar adegan berburu. Di persoalannya adalah bagaimana dengan orang Toala. Loh, kok ada misalnya ada dua jenis manusia yang lain itu punya kemampuan melukis, sementara Toala itu belum jelas. Ya. Sedangkan dia kan berada di fase Iya, di tengah-tengah gitu. Nah, itu pertanyaan yang menarik. Nah, itu bisa ya kalau kita mau mengasumsikan ada temuan rock art yang ada sekarang, itu ada jenis rock art yang agak berbeda dari jenis rock art manusia modern awal dengan Austronesia. Itu ada beberapa lokasi di Maros misalnya, seperti di Lenjing, ada di Tebing Ambe, ada di daerah Labakang Pangkep. Itu rock artnya agak berbeda, walaupun warnanya warna merah, tetapi yang digambarkan itu sedikit lebih modern. Misalnya ada gambar perahu, ada gambar burung, ada gambar manusia. Nah, ini kita masih belum tahu siapa yang bikin nih, apakah Austronesia atau manusia modern awal. Bisa jadi yang membuat adalah orang-orang Toala. Itu masih tanda tanya besar, kita tidak tahu. Dibutuhkan penelitian yang terkait dengan itu. Ya, apalagi misalnya ada satu situs dengan ciri khas budaya Toala itu di daerah Malawa, Lempendinge, itu tidak ada temuan rock artnya. Itu menjadi persoalan yang sedikit agak kompleks gitu. Dibutuhkan ya penelitian yang lebih dalam lah terkait dengan itu. itu tadi dari segi rock artnya sendiri, apakah Austronesia juga menghasilkan temuan-temuan arkeologis lain selain rock art, atau adakah perubahan budaya setelah itu dalam membuat alat batu misalnya Dari periode dari Holocene awal masuk ke ya. Austronesia ini? Iya, itu jelas beda sekali. Di periode Toala, artefak batu yang dihasilkan itu masih serpian-serpian batu. Ketika Austronesia datang, itu mereka sudah membawa artefak batu yang sudah diasah. Jadi mereka sudah tahu cara membuat artefak batu dengan diasah, makanya permukaannya agak halus. Dan jenis temuannya misalnya kayak beliung, ada beliung bahu, ada pahat batu, juga ada perhiasan seperti leontin. Dan ciri khas yang lain adalah orang Austronesia ini sudah membuat tembikar. Jadi itu ciri khasnya di periode itu. Dan yang lain lagi yang cukup menarik dari periode itu, dipastikan bahwa orang-orang Austronesia ini juga sudah mendomestifikasi hewan, khususnya babi. Jadi babi modern itu Sus scrova itu. Jadi binatang itu dia asalnya bukan dari Sulawesi, tapi ada di Sulawesi yang hadir ketika periode Austronesia. Jadi bisa jadi binatang itu dibawa oleh orang Austronesia. Kira-kira begitu. Oke, cukup menarik tadi pembahasan yang telah kita diskusikan bersama. Di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa keanekaragaman di Sulawesi pada masa sekarang ini telah terjadi pada ratusan ribu tahun yang lalu. Terlihat dari
pembahasan kita mengenai fase awal manusia yang dimana telah mengenal keberagaman budaya. Sulawesi yang berada pada posisi geografis yang strategis menjadikan Sulawesi tempat pertemuan budaya, sehingga dari situlah kita dapat mengetahui terkait cikal bakal dari keanekaragaman yang kita miliki sekarang. Iya, jadi apa yang telah didiskusikan sebelumnya itu sudah cukup jelas. Coba bayangkan dari 200.000 tahun yang lalu manusia pertama kali sampai di Sulawesi, kemudian periode berikutnya ada jenis manusia lagi yang masuk ke Sulawesi dengan jenis budaya yang berbeda, dan di periode berikutnya lagi, di periode Holosen itu ada lagi gelombang migrasi berikutnya. Jadi ini kemudian menciptakan kompleksitas yang bisa jadi menjadi cikal bakal keberagaman yang ada sekarang di Sulawesi. Nah, yang cukup menarik buat saya juga adalah terutama di masa sekarang nampaknya kita berada pada titik balik kebudayaan. Kita menuju ke homogen, keseragaman budaya. Jadi sebelumnya kita cerita itu menunjukkan tentang awal mula keberagaman, tapi ketika teknologi informasi sudah sangat berkembang, kita bisa dengan mudah mengakses informasi, melihat budaya orang dari jauh di ujung sana, di Eropa dan di benua lain. Coba bayangkan di pedalaman Papua orang bisa melihat bagaimana orang hidup di jauh di Amerika sana. Nah, ini nampaknya ya kita menuju ke proses seragam, ke homogen. Jadi itu menjadi titik balik. Ya, sangat menarik pembahasan yang telah kita diskusikan bersama Kak Basran tadi. Mungkin di sini akhir dari pertemuan kita pada episode pertama Ngobrol Bareng Arkeologi. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Untuk itu jangan lupa klik like dan komen berupa saran-saran yang membangun, kita sangat butuhkan sekali. Dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar video-video berikutnya dapat teman-teman saksikan kembali. Saya Alma Widodo, sampai jumpa di segmen berikutnya dalam program Ngobrol Bareng